Ya, baik. Bisa kita mulai perkuliahan pada hari ini. Baru 20 orang yang bergabung. Nggak apa-apa, nanti yang lain menyusul saja. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Saya izin share screen ya. Kenapa ini nggak mau dibuka? Sebentar. B2. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, ya. Ini adalah perkuliahan tutorial kimia dasar yang kedua ya. Jadi sebenarnya kalau mengikuti kelas utama, kalian sudah masuk ke pertemuan yang ketiga ya, membahas kinetika reaksi. Nah, ini jadi kalian harus mengulas kembali ya, membuka catatannya kembali terkait dengan materi yang kedua di kimia dasar 2, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Oke. Nah, karena ini adalah perkuliahan tutorial, maka kita akan masuk ke soal-soal. Nah, nanti dari soal-soal ini juga mungkin ada materi yang bisa saya sampaikan atau yang kalian tanyakan. Itu ya. Untuk materi kemarin, saya harapkan, karena kan soalnya nggak selesai dibahas semua ya, jadi saya harapkan kalian mencoba mengerjakan sendiri, mencari jawabannya, sehingga nanti pada saat ujian itu benar-benar bisa mengerjakan soal dengan benar ya. Oke, kita lihat sebelumnya mungkin saya mau sekilas bahas tentang sifat koligatif larutan itu sendiri. Kalau saya tanya sama kalian, apa sifat koligatif larutan? Apa sifat koligatif larutan? Sifat yang bergantung pada banyak partikel. Iya, betul sekali ya. Siapa tadi yang menjawab? Roman, Bu. Iya, Roman ya. Jadi sifat koligatif larutan, SKL kalau saya singkat ya, adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Ya, dan dia tidak bergantung pada jenisnya. Jadi kalau kita punya, nanti kan kita kenal ya, sifat koligatif larutan itu ada apa aja. Coba kalau saya tanya sifat koligatif larutan itu ada apa aja? Apa? Elektrolit dan non-elektrolit, Bu. Ya, tadi siapa yang menjawab itu? Deborah, Bu. Ya, Deborah. Ya, Deborah tadi menyebutkan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, itu ada kaitannya dengan sifat koligatif larutan, tapi bukan itu ya. Jadi kalau larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya atau kemampuan ionisasinya dalam suatu bentuk cairan gitu ya. Nah, tapi memang nanti kita akan pelajari bagaimana mengidentifikasi ataupun menghitung nilai-nilai sifat koligatif larutan untuk yang elektrolit ataupun non-elektrolit. Tapi kalau sifat koligatif larutannya itu sendiri, yang ada 4. Ada apa aja? Penurunan tekanan uap. Ya, adanya penurunan tekanan uap. Jadi harus ada kata penurunan, ya. Karena kalau tekanan uap untuk misalnya saya ukur tekanan uap antara air dengan alkohol itu tentu berbeda. Tapi berbeda ketika dia ada kata penurunan. Penurunan itu kan perubahan ya, perubahan itu delta. Nah, kalau penurunan tekanan uap untuk air dan alkohol ketika suatu molalitasnya ataupun satuan konsentrasinya sama, kalau satuan konsentrasi sama artinya jumlah partikel zat larutnya sama, maka sifat koligatif larutan ataupun penurunan tekanan uapnya menjadi sama. Ya, jadi ini ada yang pertama penurunan tekanan uap delta P. Ya, nanti ada beberapa rumusnya ya, delta P itu ada yang apa? Eh,
satuan konsentrasi yang mempengaruhi itu ada fraksi mol terlarut gitu ya. Ini saya buat fraksi mol terlarut itu 1 dikalikan dengan tekanan uap pelarut ya, jadi P0. Dan pelarut itu tidak harus pelarut air, tapi ada pelarut-pelarut organik lainnya. Sini saya kasih keterangan X1 adalah fraksi mol zat terlarut. Kemudian ada P0 itu adalah tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut. Iya, kenapa tekanan uap pelarut bukan terlarut? Karena memang yang sering yang menguap ya, yang mempengaruhi tekanan uap itu adalah pelarut. Ya, kemudian ada pembahasan seperti ini bahwa tekanan uap pelarut itu selalu lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya ini gimana? Sudah belajar kan ya? Gimana? Gini, kalau saya gambarkan ada 2 gelas gini ya, isi molekul air ya. Ini dengan catatan suhunya sama, misalnya pada suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Pada 25 derajat Celcius ini ada molekul airnya. Yang bulat-bulat ini adalah molekul air ini. Ini juga ada molekul air. Nah, tapi berbedanya gelas 1 dengan gelas 2. Gelas 1 ini udah ada zat terlarutnya. Ini zat terlarutnya yang saya gambarkan seperti ini. Ya, ini ada zat terlarutnya. Nah, ketika pada suhu ini menguap yang ini. Menguapnya seperti ini. Jumlahnya bisa dilihat. Dibandingkan dengan yang ini, menguapnya hanya segini, misal. Nah, ini bisa dijelaskan fenomenanya. Kenapa tekanan, kalau yang ini kan pelarut murni, artinya ya, pelarut murni. Karena nggak ada zat larutnya. Nah, kalau yang ini dia sudah merupakan larutan. Nah, tekanan uapnya itu selalu lebih besar dari tekanan uap pelarut murni. Karena dia mudah untuk menguap, tidak ada partikel yang mengganggu. Gitu ya, tidak ada partikel yang mengganggu. Sementara kalau yang larutan itu ada partikel-partikel yang mengganggu, yaitu zat terlarutnya gitu. Jadi semakin mudah menguap, ya semakin mudah menguap, maka tekanan uapnya semakin tinggi. Gitu juga kebalikannya, semakin sulit untuk menguap karena ada partikel-partikel zat terlarut, maka tekanannya rendah. Maka kita dapat kesimpulan yang ini. Ya, ini berguna untuk apa? Nanti kita untuk menghitung sifat koligatif larutan yang penurunan tekanan uap. Oke, lanjut. Setelah penurunan tekanan uap ada apa lagi? Kenaikan titik didih. Ya, betul. Ada kenaikan titik didih. Kenaikan berarti ada perubahan juga. Titik didih, temperatur didih itu boil delta TB. Dimana nanti kita materinya saya bahas nanti ya ke soal-soal aja. Ini kita uraikan aja langsung. Delta TB kemudian ada penurunan titik beku. Kalau beku itu jarang dia naik titik temperaturnya, tapi dia selalu turun. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik nanti saya jelaskan juga pada saat ke soal ya, langsung sekaligus. Jadi materinya bagaimana dan kaitannya ke soal. Karena kalau kemarin ke materi dulu nanti waktunya nggak cukup ya. Tekanan sebenarnya dia dilambangkan dengan P juga, cuma untuk membedakan dengan tekanan uap maka diberi tanda pi seperti ini ya, atau tekanan osmotik. Oke, berarti saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kalian sudah mengetahui apa itu sifat koligatif larutan dan apa-apa aja, dan sekarang penerapan ke soalnya bagaimana menghitungnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Bu. Oke, Sudah ada, Bu. cukup. Nah, soalnya seperti ini. Hitung penurunan tekanan uap dari larutan 2,00 gram aspirin ya, di mana memiliki M besar ini apa kalau M besar seperti ini? Dan tapi ini satuannya gram per mol. Molaritas, Bu. Iya betul, sebenarnya molaritas ini nih MR lebih tepatnya ya, karena satuannya adalah gram per mol. Dalam 50,0 gram metanol. Metanol itu CH3OH rumusnya pada suhu 21,2 ini derajat Celcius
ya 21,2 derajat Celcius. Metanol mempunyai tekanan uap, jadi metanolnya sendiri itu mempunyai tekanan uap 101 torr pada temperatur ini. Nah, untuk mempermudah kalian menjawab soal ya, bisa saja kalian itu tuliskan dulu data-data yang diketahui. Misal tadi ada massa dari aspirin gitu ya. Tapi kalau kalian sudah bisa menangkap, nggak apa-apa nggak ditulis ini gitu ya. Ini hanya cara-caranya saja ya. Kemudian ada MR-nya dari aspirin. MR aspirin itu sama dengan 180,15 gram per mol. Dan ada massa metanol. Nah, kalau kalian lihat, ini jumlah aspirinnya 2 gram, metanolnya 50 gram. Jelas yang aspirin adalah zat terlarut, karena zat terlarut itu kandungannya selalu lebih kecil dibandingkan pelarut. Gitu ya. Berarti di sini ada peran massa pelarut. Massa pelarutnya yaitu siapa pelarutnya? Metanol CH3OH sebanyak 50 gram. Oke. Nah, ini pada suhu ya, pada suhunya kita tulis aja. Kenapa harus dituliskan pada suhu? Walaupun nanti ketika kita menghitung suhunya itu nggak berpengaruh karena tekanan sama suhu itu sangat ini ya, sangat berpengaruh ya. Jadi harus dikondisikan pada suhu yang sama. Di sini ada 21,2 derajat Celcius. Dan ada tekanan uap ya, metanol, berarti tekanan uap metanol itu kan sebagai pelarut. Berarti P0 ya, atau di sini saya tuliskan lagi lah tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut berapa? 101 torr. Oke. Nah, sudah ada data yang diketahui, baru kita tahu bagaimana apa yang ditanya. Ini ditanya ada kata-kata penurunan tekanan uap dari larutan ya, berarti jelas delta P. Ini kan? Ya udah tinggal kita menjawab. Kalau seperti ini sudah lebih tergambarkan cara menjawabnya. Berarti delta P ya udah punya bekal apa kalian untuk mencari ini menggunakan rumus apa? P0 kurang P bukan. Apa gimana siapa tadi yang jawab? P0 kurang P. P delta P sama dengan P0 kurang P. Ya, ini juga ada, betul. Tapi apakah kita menggunakan ini nih? Kalau P0-nya ada, berarti kita harus cari P larutan kan? Sementara kita nggak punya data P larutan. Ayo, pakai apa? Kita punyanya data ini, massa zat terlarut, massa pelarut. Sebenarnya dari data ini, ya saya ganti warna ya. Dari data ini, kalian itu harusnya bisa menghitung apa? Bisa menghitung suatu, tadi kan yang dipengaruhi, iya betul ya, bisa menghitung suatu konsentrasi atau satuan konsentrasinya. Dan kalau di delta P tadi kita sudah tahu kalau satuan konsentrasi yang mempengaruhi itu adalah fraksi mol, maka ini bisa kita hitung fraksi molnya, fraksi mol zat terlarutnya. Kenapa? Karena kita punya rumusan bahwa delta P itu tadi sama dengan fraksi mol zat terlarut, saya tulis gini aja ya, dikalikan dengan P0. P0-nya udah ada, X terlarutnya bisa kita cari. Carinya dari sini. Di sini kan berarti X terlarut itu sama dengan mol yang zat terlarut gitu kan. Mol zat terlarutnya siapa? Aspirin. Mol itu apa? Massa dibagi MR. Berarti kalian butuh. Berarti kalau kita buat langsung ya, boleh nggak saya buat langsung Kak ditulis rumusnya? Boleh, Bu. Nah, gini aja saya tuliskan rumusnya di sini ya. X terlarut itu sama dengan molnya terlarut ya dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan molnya pelarut. Di mana mencari mol itu udah sangat ini ya sangat umum sekali, yaitu massa dibagikan dengan massa molekul relatifnya gitu. Nah, berarti di sini sama saja dengan 2 gram gitu ya, dibagi MR-nya 150,15 gram. Berarti ini sama aja dengan dikali 1 mol per 180,15 gram. Sama ya. Nah, di bawahnya ya udah ngulangin lagi 2 gram dikali 1 per 180,15 gram ya,
Tapi pelarutnya kita hitung kan, ditambah pelarutnya berapa? Pelarutnya tadi adalah metanol. Metanol di sini ada 50 gram, berarti di sini ada 50 gram dikalikan berapa mR-nya? 1 mol di sini kan. Berapa mR metanol? Kalau kita hitung 12 ya, Bu. ditambah 3 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan berapa nih hitung? 15 ditambah 1, 16 tambah 16, 32 ya? 32, Bu. Iya, 32 gram per mol. Ini MR-nya. Ya udah, berarti di sini ada 32 gram. Silakan selesaikan perhitungan ini. Coba dihitung. Nah, kalau dalam kimia, ini ya faktor-faktor konversi ini membantu kalian untuk berpikir sebenarnya. Walaupun nanti sambil menghitung ya, walaupun nanti kalian itu ujiannya adalah pilihan ganda, ya tidak terlihat caranya, tapi ini melatih kalian berpikir. Ya. Oke. Berapa hasil eksternya? Nanti yang udah ketemu ngomong ya. Jadi di sini nanti ekster dikalikan P0. Eksternya berapa? P0-nya dalam 101 tor. Nanti boleh saja kita ubah ya, karena kan banyak satuan-satuan konsentrasi untuk tekanan. Untuk tekanan itu banyak. Ya, kalau 1 ATM, ini saya kasih informasi ya. 1 ATM itu sama saja dengan 760 tor. Ya, atau sama dengan 760 mmHg. Ya, 1 ATM itu. Jadi nanti kalian bisa konversi misalnya. 0,006 ya, Bu. Ini berapa? 64. Oke, 0,64. 0,0 berapa sih? 06. 0. 0,006, Bu. Oke. 0-nya 3. Oke. Kita tulis dulu ya. Bentar. 0,000 gini. 0-nya 3 aja, Bu. Di belakang koma 2. Oh, ya. Di belakang koma 2. 64 ya. 64 seperti ini. Halo? Ya, Bu. Ya. Ya udah, ini bro, dikalikan Ya, Bu. 0, ibu nggak hitung ya, 0,064 kan nggak ada satuan ya fraksi mol, langsung dikalikan dengan 101 tor, berarti nanti ini untuk penurunan tekanan uapnya dalam satuan tor. Jadi gini, pasti nanti ada perbedaan-perbedaan karena kita menghitung MR-nya itu seperti ini. Jadi kan ini kan kalau aspirin tuh sampai 0,15 gitu ya. Sebenarnya kalau metanol ini juga dia 0,32,04 gitu. Tapi nggak masalah, hanya berbeda dikit saja. Ini supaya kalian nanti loh kok beda hasilnya, tidak ya. Berapa? Nah, nanti ketika ketemu, kalau kita mau konversi, sekian tor, berarti kita kalikan bawahnya tor, gitu ya. Di atasnya 1 ATM. 1 ATM itu 760 tor, berarti nanti dibagi dengan 760 untuk mendapatkan satuan dalam ATM. Berapa hasilnya ini? Kalian udah siap kalkulator belum? Jadi kan kuliah kita ini adalah ini ya, banyak menghitung. Jadi kalian harus semakin cepat kalian membantu menghitung, ya, akan semakin 0,6464, Bu. Iya. 0,6464. Nah, ini di sini 0,6464 dibagi 760.
bagi 760. 8,5 kali 10 pangkat minus 4. 8,5 kali 10 pangkat minus 4 ATM. Ya, tapi sebenarnya ini diminta dalam apa sih? Nggak ada ya. Jadi kalau dalam TOR aja sudah cukup karena dia tidak detail dia minta ke kemana gitu ya. Ya, jadi ini hanya tambahan. Kalau yang kita ubah dalam bentuk ATM, dalam satuan ATM. Oke, untuk nomor 13 bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa. Kalau ditanya P larutannya lagi, mudah ya. Tinggal masukkan saja ke sini. Ke sini kan? Delta P-nya kita sudah punya, P0-nya kita sudah punya. Maka mencari P larutan bisa apa menjadinya? Kalau dari rumus ini berarti P larutan sama dengan apa? Halo? Pindah ruas saja kan? Halo? P0 dikurangi delta P ya kan? Mana pena ibu ya? Aduh, kecoret sana. Bentar dulu lah, ini karena warnanya enggak. Berarti kan di sini P0 dikurangi delta P. Itu aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk nomor 13, kita lanjutkan. Nih, karena mentol, ya, mentol itu kita langsung buat aja ya data diketahuinya. Mentol itu rumus kimianya adalah C10H20. Oh, Bapak masuk. Oh, Masya Allah. Mau bangun rumah. Ya maaf ya, kita lanjut. C10H20O mempunyai rasa mint. Ya, sering di permen atau di pasta gigi dan lain sebagainya itu ada kandungan mentolnya. Dan menenangkan nyeri tenggorokan yang dimasukkan dalam berbagai obat-obatan. Ya, hitung penurunan tekanan uap dalam TOR. Berarti ini sebenarnya yang ditanya sudah langsung diketahui. Ditanya tekanan uap dalam TOR. Ya kan? Yang mengandung, oke, berarti ada masanya. Massa dari si mentol ya, itu sama dengan 6,49 gram. Dalam berarti ada massa dari etanol. Massa etanol itu sama dengan 25,0 gram pada suhu T22 derajat Celcius. Etanol ya, jadi ada tekanan etanol itu memiliki tekanan uap sebesar 6,87 kPa kilopascal. Ya, nanti kita konversi juga. Oh, ini udah ada data yang diketahui bahwa 1 ATM itu sama dengan 101,325 kPa. Gini. Ya udah, berarti tinggal kita jawab. Ini saya ubah dulu ya. Ini yang ditanyanya di sini. Delta P dalam TOR. Berarti ini sama ya, teman-teman. Konsepnya. Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Ya. Terima kasih ya yang sudah ini jawab. Oke, berarti kan ini kita jawab aja langsung. Gimana caranya? Silakan sih kalian dulu. Kalau saya terus yang kasih jalannya, nanti ini ya, kalian nggak berpikir gitu. Kalian harus tahu dulu apa di sini. Harus tahu fraksinya ya, Bu. betul Fraksi mol. fraksinya. Betul, fraksi molnya. Karena kan tadi kita sudah sepakat ya bahwa mencari nilai delta P itu sama dengan fraksi mol zat terlarut dikalikan P0. Artinya kalian itu harus identifikasi
antara mentol, etanol, siapa terlarut, siapa yang pelarut. Ingat, kalau terlarut yang jumlahnya sedikit, berarti terlarut di sini adalah yang mana? Siapa? Siapa? Mentol ya, Bu. Mentol. Berarti di sini ada Mentol, terlarut. Bu. Iya, betul ya. Di sini terlarut, di sini adalah pelarut. Gitu ya. Berarti etanol di sini adalah P0 ya, karena dia adalah pelarut. Ya udah, berarti kalau kita cari dulu kan berarti eksternya. Berarti ekster sama dengan, cobalah kalian yang cari ya. Ekster sama dengan apa nih? Masa si mentol. Oke. Berarti kalian ini butuh MR ya. MR dari mentol, kemudian MR dari etanol, gitu ya. Coba tolong dicari dulu. Mentol 156, Bu. Gimana kecilan? Mentol 156. 156 mentol. Oke, gram per mol ya. Etanol. Etanol itu rumusnya ini nih, C2H5OH. 46, Bu. 46 ya, Bu. 46 ya, 46 gram per mol. 12 kali 12, 24 tambah 5, 29 tambah 16 tambah 1 tambah 17 ya, 46 ya. Oke. Sekarang kita cari ekster larutnya, berarti untuk mentol 6,49 gram dikalikan 1 mol per mr tadi berapa? Mentol 156 ya, 156 gram. Di bawah juga sama, 6,49 gram kali 1 mol per 156 gram ditambah untuk si pelarutnya. Pelarutnya adalah etanol 25 gram dikali 1 mol per 46 gram. Ya, ini sama aja dengan saya 6,49 dibagi 156 ya. Cuma ini supaya pola berpikirnya seperti ini ya. Berarti ekster larutnya tolong dihitung. Ekster larutnya, Bu, 0,0718. 0,0718. Ya, baik. Terima kasih ya. Siapa tadi itu yang menghitung? Priscilia, Bu. Priscilia. Ini ya tulisannya. Ya. F. Oh, F. Ya udah, maaf. Sorry ya. Oke. Tadi yang di atas siapa yang menjawab menghitung ya? Di sini. Hasil di sini tadi siapa? Di sini ya yang ngitung, yang ini yang ngitung. Kalau di atas tadi sama-sama sama saya. Yang ini tadi siapa? Kayaknya laki-laki ya. Adit, Bu. Hadit. Ya, Bu. Iya, Pakai Bu. D. Belakangnya pakai D lagi ya, Dit? Apa pakai T? Adit aja, Bu. Nggak pakai H, Bu. Adit Oh, biasa, Adit. Bu. Nah, ini. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Udah, ini baru ekster. Berarti lanjutannya ke delta P-nya ya. Delta P berarti 0,0718 dikalikan P0-nya yaitu 687 kPa. Atau kita ubah dulu ini. 678 kPa ini berapa satu ATM? Ya, kita ubah dulu. ATM kan ketor ya. Ayo, ini ya, ke sini aja ya. Berarti tekanan sama dengan 6,87 kPa. Ya, kalau di sini langsung nggak masalah sih, nanti baru kita ubah terakhir. Ini hitung dulu berapa? Nanti kan hasilnya kPa, di akhir baru kita ubah. 0,493, Bu. 0,067 ATM. 932, Bu. Kok beda ya? 0,493, Bu. 932, Bu. 0,493, Bu. Ini ya.
Ada yang 493, ada yang 492. Oke, nggak masalah. Nah, yuk kita ubah ke dalam bentuk ATM. Berarti 0,493 KPA gitu kan, dikali di bawahnya KPA supaya habis, nanti di atasnya ATM. Ini 1, ini 101,325. Yuk, berapa delta P-nya? KPA-nya berarti nanti habis, tinggal satuan ATM. 0,00486 Bu. 0,00 486 Bu. 486 ATM. Ya, baik. Bisa dipahami? Kalau mau kita ubah dalam bentuk, nggak usah deh. Kan yang ditanya dalam apa sih ini? Tekanan uap dalam tor. Oh, dalam tor. Jadi jangan sini. Berarti kalau dalam tor, bisa juga kan delta P sama dengan 0,00486 ATM dikali per 1 ATM itu berapa tor tadi? 760 tor. Ya ini dalam tor, sorry saya nggak ini tadi. Dalam tor. Berarti delta P-nya berapa ini kalau dalam tor? 3,6936 Bu. 3,6936. 6936. Oke, ya. Bisa ya dipahami ya. Ya, tinggal konversi satuan. Kalau rumusnya itu aja untuk penurunan tekanan uap. Oke, untuk soal-soal yang lain nanti bisa kalian coba. Soal 14 ada pertanyaan? Oke, kalau kita lanjut ya. Kita lihat ini. Karbon disulfida, ya rumusnya adalah CS2, memiliki kemampuan tidak biasa untuk menguraikan beberapa non-metal. Non-metal itu artinya tidak logam ya, non-logam. Serta karet dan resin. Berapa titik didih? Nah, kita berarti sudah masuk ke penurunan, kenaikan titik didih dan penurunan titik didih ya. Berapakah titik didih dan titik beku ya dari larutan yang terdiri dari 8,44 gram fosfor, fosfornya yang P4 ya, bentuk di alam yang paling stabil itu fosfor P4 yang dilarutkan dalam 60 gram karbon disulfida atau CS2. Iya udah, kalian akan terbantu nggak kalau ditulis dengan data diketahui atau malah jadi lama? Lebih terbantu. Lebih terbantu, oke. Iya Bu. Kalau terbantu kita lanjutkan karena ada juga temen yang dia nggak bisa pakai data diketahui, kayak lama berpikirnya. Ya udah, berarti di sini ada massa dari si fosfornya, massa P4-nya sama dengan 8,44 gram. Kemudian ada massa dari karbon disulfidanya itu sama dengan 60,0 gram. Udah cuma ini datanya ya. Nah, dari sini udah ketahuan siapa yang terlarut, siapa yang zat terlarut. Yang ditanya adalah titik didih, temperature boil, TB, dan TF. Gini ya. Oke, udah ini. Bisa kita jawab. Gimana teman-teman jawabnya? Kalau untuk TB larutan dikurang TB pelarut bukan, Bu? Iya, kita coba tinjau dari materinya ya. Pertama harus tahu dulu, ini selalu ditulis sih kalau Ibu ya, supaya tidak tertukar. Gini ya, terlarutnya yang jumlahnya sedikit, pelarutnya yang jumlahnya banyak. Jadi kalau kita mau menguraikan rumus TB dengan TF, kita uraikannya dari perubahannya. Karena kita belajarnya adalah sifat koligatif larutan. Jadi kalau melihat bagaimana sih mendapatkan rumusan itu sebenarnya sudah dijelaskan kan di kelas utama, itu menggunakan suatu diagram fasa.
Astagfirullahaladzim. Ya, kehapus ya. Oke. Gak apa ya, saya ulang dulu ya sebentar ya. Masa CS2. Ya, ditanya TB dan TF. Nah, gini. Oke. Jadi, kalau untuk menjelaskan itu kita lihat dari diagram fasanya. Ini saya buat. Kalau diagram fasa itu berarti pengaruh dari tekanan dengan suhu ya, temperatur. Dan kita tahu diagram fasa itu kan ada 3 ya, ada padat, gas, dan cair. Seperti ini kan kalau gambarnya. Nah, ini saya hapus dulu yang itu bentar. Oke. Nah, ini misal ini adalah batas 1 ATM-nya. 1 ATM, karena kan tekanan normal di udara itu 1 ATM, seperti ini. Nah, saya tanya dulu pengertian mendidih apa? Pengertian mendidih. Menguap, Bu. Siapa itu yang jawab? Alvito, Bu. Alvito, pakai F apa V? Pakai V, Bu. Alvito, dia jawab menguap. Yang lain ada? Ketika suatu zat mencapai titik didihnya, Bu. Siapa itu? Alfiandi, Bu. Alfi, V-nya gini ya? Yandi ya? Yandi menguap, berarti mencapai titik didihnya gitu ya? Alfiandi Fanta, Bu. Fanta F, Bu. Oke. Ya, maaf ya. Mencapai titik didihnya. Iya, saya tanya titik didih, tapi nggak masalah. Saya terima dulu, saya tampung. Ada lagi? Ketika zat pelarut mencapai suhu 100 derajat, Bu. Suhu 100 derajat Celcius. Siapa tadi? Naufal, Bu. Noval. Ada lagi? Izin menjawab lagi, Bu. Izin memperbaiki, Bu. Alfiandi. Siap. Iya, Alfiandi gimana? Mendidih merupakan suatu keadaan di mana zat tersebut mencapai titik tertinggi dan masih dalam fase cair, Bu, dan sebagian akan menguap gitu, Bu. Ketika dia Baik. tidak lagi Suhu tinggi menguap gitu ya. Baik. Ada lagi selain Alvito, Alfiandi, dan Noval? Bagus ini pendapat-pendapatnya sudah berpendapat, tapi memang kita harus cari yang paling tepat. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, saya akan tanyakan. Alvito dan Alfiandi menjawab mendidih itu adalah menguap. Mendidih tadi dijawab sama Noval 100 derajat Celcius. Apakah 25 derajat Celcius tidak menguap? Kalian ngepel, kalian ngepel ya, ngepel kan air ya, digosokkan terus kering nggak pelannya? Di suhu ruangan. kering. Kering. Artinya menguap. Apakah itu Tergantung. mendidih? Ya, Bu. Apakah itu Tidak, mendidih? Bu. Mendidih. Tidak. Tidak, Jadi Bu. mendidih itu bukan hanya sekedar menguap. Kemudian kalau Noval bilang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Saya akan tanya, pernah masak air diukur suhunya? Enggak sih, Bu. Nggak pernah. Tapi kalau ngeliat air mau mendidih ada ciri-cirinya? Ada, Bu. Muncul Apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Betul tadi apa? Siapa yang ngomong? Kayak muncul gelembung-gelembung gitu sih, Bu. Iya, blubub gitu ya. Blubub itu Ya. kenapa? Karena jadi ya kalau jawab suhu mendidih itu 100 derajat Celcius, Noval kurang tepat nih ya. Jadi ada beberapa pelarut ya, solvent. Ada water, ada benzen, etanol, acetic acid, dan lain sebagainya. Ini normal boiling point-nya, titik didih yang normal. Dan itu nggak selalu 100. Kalau air memang idealnya kita sepakati mendidihnya pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau untuk pelarut yang lain, tidak. Ya, berarti pengertian mendidih itu bukan mencapai titik 100 derajat Celcius, melainkan tadi yang blubub-blubub tadi. Blubub-blubub tadi itu karena tekanan uap dari suatu larutan itu sama dengan tekanan uap di luar. Ya. Nah, kalau di luar ini kan di suhu ruangan ini, coba sih saya sambil lihat kalian. Di suhu ruangan ini
Tekanan uapnya itu 1 atm. Makanya ketika air yang kita didihkan, ketika air itu mencapai sama tekanannya, tekanan di airnya sama dengan tekanan yang di luarnya, sehingga blubub-blubub, itu jadi mendidih. Ya, jadi pengertian mendidih adalah tekanan uap dalam larutan itu sama dengan tekanan uap di luar. Oleh karena itu, ketika kalian memasak air di pantai atau di gunung, itu akan beda cepat yang mana mendidihnya. Pantai, Bu. Coba. Gunung. Di gunung. Iya, di dataran tinggi itu Gunung. tekanan uapnya itu semakin rendah. Kalau tekanannya semakin rendah, maka proses mendidihnya semakin cepat. Gitu ya. Jadi pengertian mendidih sudah tahu ya. Nah, oke, kalau sudah tahu pengertian mendidih, maka saya akan lanjutkan ke diagram fasa ini. Ya, saya akan lanjutkan. Berarti pada 1 atm air itu mendidih. Berarti titik ini adalah, kalau saya buat garis seperti ini adalah titik didihnya air, TB0. Gitu ya. Nah, dan ada informasi bahwa garis suatu tekanan uap, ini kan kita membahasnya tekanan dengan suhu. Berarti kan ada tekanan uap. Tadi kita tahu bahwa kalau tekanan uap larutan itu selalu lebih rendah. Ini ya, supaya kalian nggak lupa. Yang ini nih, tekanan uap, di awal banget nih, tekanan pelarut murni itu selalu lebih tinggi dibandingkan tekanan larutan. Berarti tekanan larutan itu lebih rendah dibandingkan tekanan pelarut murni. Maka gambarnya untuk larutan itu di bawah yang ini, saya buat garis putus-putus. Ini kan. Nah, tekanannya di sini kalau untuk si larutan. Sementara untuk mendidih dia harus mencapai 1 atm. Mencapai 1 atm itu di mana ini? Dia harus meningkat. Makanya dia disebut sebagai kenaikan titik didih. Ada proses peningkatan suhu untuk mencapai 1 atm. Maka yang di sini adalah TB larutannya. TB aja saya tuliskan. Nah, selisihnya di sini itu adalah delta TB. Maka mencari delta TB, namanya delta ataupun perubahan, nilainya harus positif. Siapa yang lebih tinggi? Saya tanya, antara TB0 dengan TB aja. TB, Bu. Kalau ini panahnya ke sini kan? TB0, Bu. TB aja, TB, Bu. berarti TB larutan dikurangi dengan TB. Dikurang TB. Oke, bisa dipahami. Berarti nanti mencari TB itu sama dengan delta TB ditambah dengan TB0. Ya, berarti tugas kita mencari delta TB-nya dulu dari masing-masing ini. Ya, mencari delta TB, nanti ada satuannya. Satuan konsentrasi yang mempengaruhi, yaitu molalitas. Molalitas dilambangkan dengan Cm kecil, dikalikan nilai Kb-nya. Ya, Kb ini tetapan untuk kenaikan titik didih. Dilihat dari pelarutnya siapa. Berarti data yang kalian butuhkan, pertama adalah TB dari, ini kita sepakat pelarut ya, ini pelarut, ini terlarut. Berarti kalian butuh data apa aja? Data TB dari TB0 dari CS2 berapa? Kemudian KB dari fosfor karena pelarutnya dari CS2 juga maksud saya. Iya kan? Iya, KB dari si CS2 juga berapa? Oke, dicari dulu datanya berapa? KB CS2 2,35. Berapa? 2,32. Berapa? Sebentar. 2,34 2,34 ya. Iya, sebentar. Ya bedanya sedikit ya. Derajat Celcius per molar. Kemudian TB CS2-nya. TB fosfor. Berapa TB? TB pelarut kan? Pelarut itu fosfor. Pelarutnya CS2, sorry. Benar. Berarti iya, TB CS2-nya berapa? TB fosfor. Pelarutnya itu adalah CS2. Maka, ini, CS2 itu 46,2. Bukan ya, itu fosfor. Berapa?
Ya udah, coba kita hitung dulu ya. Datanya nanti kita lengkapi sembari kita menghitung kan kelihatan data apa yang kurang. Berarti ini kalau kita buat delta TB berarti ya. Oh, yang pertama kita cari CM tentunya ya. Delta TB sama dengan CM dikalikan KB. CM itu molalitas. Molalitas itu massa mol per volume dalam gram. Dalam kilogram. Ya atau tidak? Saya tanya CM itu adalah molalitas. Ya, pengertian molalitas itu apa? Jumlah mol, jumlah 1 mol dalam 1 kilogram larut. Ya, larutnya tadi adalah CS2. Dia ada 60 gram. Berarti kalau dijadikan kilo, 60 gram dikalikan 1 kilo per 1000 gram. Ya, berapa ini? 0,006 ya, 0,006 kilo. Berarti kalau mau kita cari CM-nya, molnya berapa? Cari dulu kan molnya. Mol dari si CS2, molnya itu dari fosfor ya, sorry. Dari fosfor berarti massa per mR, 8,44 per mR fosfor berapa? Berapa mR fosfor itu? 123, berapa sih? 88. 123,88 miligram per mol. Ini untuk mol dari si fosfor. Nah, tolong dihitung berapa ini? Nol 0,069 Bu. 0,069. 0,069. Itu ya. Ini molnya. Berarti ya udah 0,09 dibagi 1 gitu ya. Ini mol fosfor 0,069 mol dibagi volume massa pelarutnya tadi 0,006 gram. Kilo, sorry. Kilogram. Bu, Mama, Ya. Itu bukan 0,06. Iya, 0,006. Yang ini molnya. Ya, Ya mol dari CS2. Kita lagi Masanya cari mol fosfor. yang ini Bu, masa yang di bawah Bu, 0,0. Ini. Yang itu Bu, Oh, yang ini. 0,006 kilogram itu Bu. Ini berapa memangnya? Oh iya. 0,06. Iya, kok komanya kebanyakan. Oke, terima kasih. 0,606 kilogram. Di sini 0,06 kilogram. Ya udah, dihitung, dikalikan KB dari si siapa? Ya CS2 ya kan pelarutnya ya. KB CS2 tadi berapa ya? Ini 2,34. KB CS2 2,34 derajat Celcius per molal. Ya, silakan dihitung delta TB-nya berapa. 2,691 Bu. 2,691 derajat Celcius. Maka kita peroleh TB larutan sama dengan delta TB ditambah dengan TB nolnya. 2,691 derajat Celcius di TB larutannya berapa? 46,2 kalau di sini Ibu jawabannya. Dari mana ini? 46,2 derajat Celcius ya. Nanti dilihat ya datanya ya. Berarti TB-nya sama dengan berapa di sini?
48,891, Bu. 48,891 derajat Celcius. Nah, ini mencari TB-nya. Ya, mencari delta TF bagaimana, Bu? Sama. Ya, cari molalnya. Molalnya udah dapat. Ya, cari molalnya, tapi dikalikan KF. Jadi kalau delta TF itu sama dengan CM dikalikan KF-nya. Ya, nanti mencari TF itu sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Kenapa? Karena delta TF itu sama dengan TF-nya 0 TF0 dikurangi TF. Dapatnya dari mana? Dari sini. Air membeku pada 1 atm, berarti titiknya di sini. Titik di sini ini. Ini titik beku si air, TF0. Nah, larutannya mana? Ini larutannya. Nah, untuk mencapai membeku dia harus mencapai 1 atm, dia harus turun, gitu kan? Nah, berarti di sini. Di sini adalah TF larutan. Karena kan ini kita anggap 0, berarti di sini minus, gitu ya. Nah, selisih antara ini itulah yang disebut dengan nilai delta TF. Maka delta TF itu TF0 dikurangi dengan TF. Oke, nanti dicari sendiri ya untuk nilai titik bekunya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, Ada? untuk CM di delta TF itu sama nilainya, Bu, sama CM di delta TB, Bu. Harusnya sama. Karena kan sama ini siapa zat terlarut sama fosfornya. Oke, Zat Bu. fosfor dimasukkan dalam CS2 berarti ya sama molalnya gitu. Ada lagi pertanyaan? Tadi siapa yang bertanya? Adit, Yang Bu. Oh, Adit. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti dihitung ya delta TF-nya. Ini berapa molalitas terendah atau molalitas minimum suatu larutan etilen glikol. Ya, pasti kalian paham lah larutan etilen glikol itu biasa untuk ini ya, pendingin mobil air radiator. Dari pembekuan pada, nah ini dia beda suhunya dia pada 0 derajat Fahrenheit. Ya, asumsikan bahwa larutan ideal. Saya tanya larutan ideal apa? 0 derajat Celcius 1 atm ya, Bu. Boleh derajat Celcius 25 derajat Celcius 1 atm. Iya, itu kalau kita waktu itu belajar ini ya. Volume, menghitung volume dalam keadaan standar, menghitung volume dalam keadaan realnya. Jadi gini, kalau kita biasanya ya dalam apalagi kalau kalian sekolahnya waktu dulu SMA, menghitung tekanan uapnya itu cukup suatu zat terlarut ke dalam suatu pelarut. Gitu ya. Jadi ada yang padat masuk ke yang cair. Nah, mungkin juga ada yang dalam bentuk larutan, kita larutkan juga ke dalam bentuk cairan. Nah, larutan yang kita larutkan itu sifatnya volatil. Tahu volatil ya? Apa? Ini kita sampai jam berapa sih? 10.40 kan, masih lama. Volatil itu mudah menguap. Jadi dua-duanya mudah menguap. Misal, campuran antara alkohol dengan alkoholnya itu misalnya di dalam alkohol itu campuran metanol dengan etanol. Dua-duanya mudah menguap. Maka karena dua-duanya mudah menguap, dia disebut dengan larutan ideal. Apa itu larutan ideal? Larutan yang gaya antar molekulnya sejenis maupun tidak sejenis itu sama. Sejenis itu maksudnya gimana? Alkohol dengan metanol dengan metanol, gaya antar molekulnya hampir sama. Ya, metanol dengan metanol. Atau tadi etanol dengan etanol. Atau dia yang tidak sejenis, metanol dengan etanol. Nah, ini gaya antar molekulnya sama. Atau bisa dianggap gaya antar molekulnya itu sangat uh, sama, bisa dianggap beda gitu. Nanti jadinya pengukuran terhadap titik didih ataupun sifat-sifat fisik lainnya antara fakta dengan perhitungan itu berbeda. Ya, jadi itu larutan ideal adalah gaya antar molekul antara sejenis maupun tidak sejenisnya adalah sama. Oke, yang ditanya molalitas. Berarti gimana nomor 16 ini? Hanya punya data temperatur 0 derajat Fahrenheit. Yang ditanya molalitas. Bagaimana cara mengerjakannya?
Gimana cara mengerjakannya? Kalau kita kaitkan ini dengan karena ini pembekuan gitu ya. Karena ini pembekuan, pasti ini ada kaitannya dengan nilai TF ya. Tinjaulah dari delta TF. Delta TF tadi molalitas ya CM ya lambang molalitas dikalikan dengan nilai KF. Ya, ini soal-soal kita masih membahas yang larutan non elektrolit. Artinya tidak ada faktor koreksi lain. Kalau yang elektrolit pasti sudah disampaikan ya di kelas utama, itu ada faktor koreksinya. Faktor koreksinya itu disebut dengan faktor Van Hoek ya. Ada nilai jumlah ion yang harus diperhitungkan gitu ya. Jadi ini semuanya adalah yang non elektrolit. Artinya kalau kita mau ditanya molalitas, ini kan molalitas CM ya. Berarti kalian harus tahu berapa nilai delta TF-nya. KF-nya biasanya diketahui. KF dari si karena ini air ya, berarti KF untuk air itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, nanti dilihat ya. Berarti kita tugasnya adalah mencari nilai delta TF. Kita ubah dulu suhunya. Karena kan delta TF itu, Bu, kalau pakai ini kita nggak bisa. Karena CM nggak punya, delta TF nggak punya. Ya, jangan pakai yang ini. Berarti pakai yang delta TF tadi. TF-nya siapa dikurangi siapa? Yang tinggi siapa? Antara titik beku larutan dengan titik beku air, lebih cepat beku yang mana? Air. Air. Ya, artinya kalau titik bekunya si air itu selalu lebih besar dibandingkan titik beku dari suatu larutan. Makanya kalau kalian ngebekuin air biasa dengan air campuran sirup ya, di dalam sirup itu ada gula dan lain sebagainya yang sebagai zat larut, bekunya lebih lama. Dia harus mencapai titik didih yang lebih rendah sampai ke minus gitu. Berarti ini adalah TF pelarut, TF0 dikurangi dengan TF larutan, ya TF aja. Nah, berarti dari sini mencarinya. Ya, kalau 0 derajat Celcius, 0 derajat Fahrenheit ini berarti TF apanya nih? TF apanya? Ya TF 0-nya ya. TF 0-nya, si pelarutnya. Nah, berarti kita cari TF larut atau nyari delta TF-nya. Ini TF larutan ya. TF larutan ya. Yuk, gimana? Fahrenheit ke Celcius. Berarti ada T derajat Celcius. Mau kita ubah ke Fahrenheit. Gimana caranya? Mau kita ubah ke T derajat Fahrenheit-nya. Ini T derajat Fahrenheit-nya. T0 Fahrenheit. Ayo faktor ininya. Faktor konversinya. Kalau kalian kan biasanya Celsius ke Kelvin ya, Celsius ke Kelvin itu sederhana, tinggal ditambah 273,15. Kalau Fahrenheit ke Celsius itu adalah 5/9 dikali T0 dari Fahrenheit-nya dikurangi dengan 32 derajat. Ya, ini nanti dicari ya. Ini saya juga cari, saya nggak ingat juga ini cara mencari dari derajat Celcius ke Fahrenheit. Tapi yang jelas seperti ini. Berarti 5/9 dikali T0F-nya pada Fahrenheit-nya itu 0. 0 derajat Celcius dikurangi 30. Kok 0 derajat Celcius ini? 0 derajat Fahrenheit, sorry. Nol derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat. Nah, ini tolong dihitung berapa? Jadi kita dapat T0 derajat min 17,78. min 17,778 derajat Celcius. Gini ya. Iya. Oke, berarti kita bisa cari dong untuk nilai delta TF. Ya kan? Berarti delta TF itu sama dengan TF 0-nya berapa tadi? 0 ya. Air ya kita anggap berarti 0 derajat Celcius dikurangi TF larutannya, ini TF larutannya itu tadi yang kita dapatkan minus 17,778 derajat Celcius. Maka nilai delta TF-nya positif. Positif 17,778 derajat Celcius. Mendapatkan nilai delta TF, maka kita bisa cari
molalnya. Delta TF itu sama dengan molal dikalikan KF. Delta TF-nya adalah 17,778 derajat Celcius. Molal yang ditanya, KF-nya berapa? 1,86 derajat Celcius per molal, per 1 molal. Berarti Cm sama dengan 17,778 derajat Celcius gitu kan, dibagi ini ya, 1,86 derajat Celcius per molal. Habis ya, tolong dihitung. 9,558. 9,558 gini molal. Iya, Bu. Iya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Iya, nanti kalau konversi suhu ya dilihat aja ya. Mana tahu kalau di dalam ujian bukan Fahrenheit. Kan kalau suhu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, Kelvin. Kalau Kelvin nggak pakai derajat ya dia. Kelvin aja gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada? Tadi yang bantu jawab jawab semuanya siapa aja ya? Nggak apa-apa disebutkan aja namanya. Karena ini kan nggak terlihat yang menghitung. Pokoknya yang tadi yang menjawab di slide ini. Halo? Novel, Bu. Noval. Kemudian? Jenny, Bu. Irma, Bu. Jenny. Siapa? Irma, Bu. Terakhir? Irma. Oke, terima Irma, Bu. kasih. Ya. Kita lihat nomor 17. Pepsin adalah enzim. Ya, enzim pepsin. Dalam usus mamalia yang memecah, mamalia itu berarti termasuk kita ya, yang memecah protein menjadi asam amino. Ya, protein itu kan rantai, pecah-pecah lagi menjadi asam-asam amino. Ya, susunan dari asam-asam amino dihubungkan oleh suatu ikatan, itu disebut dengan protein. Suatu larutan 12,0 ml mengandung 0,200 gram pepsin dan memiliki tekanan osmotik. Oh, ini berarti kita sudah masuk ke soal tekanan osmotik. Sebelum menjawab tekanan osmotiknya, saya mau tanya dulu, apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik apa? Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, Bu. Proses osmosis. Iya, betul sekali. Siapa namanya? Roman, Bu. Siapa? Roman ya? Ya, terima kasih Roman ya. Belum Ibu kasih ilustrasi, sudah memahami gitu ya. Kalau teman-temannya Ibu kasih ilustrasi ya, ada namanya tabung U. Tabung U, di tengah-tengahnya diberikan membran semi-permeable. Ya, keduanya diisi dengan jumlah larutan yang sama volumenya, tapi beda jenisnya. Yang satu Ibu isi hanya pelarut, ya, yang ini sebelah A gitu ya, ini sebelah B gitu. Dan di B diisi dengan larutan. Ya, membrannya ini adalah membran semi permeable. Permeable artinya dia bisa dilalui, tapi dia semi, berarti dia milih-milih siapa yang bisa dilalui dia. Dan ternyata yang bisa melalui membran semi permeable adalah yang memiliki konsentrasi lebih encer. Antara pelarut dengan larutan jelas yang encer adalah pelarut. Ya, encer. Yang ini lebih pekat. Maka seiring berjalannya waktu terjadi proses osmosis. Nah, proses osmosis itu apa? Yaitu perpindahan larutan dengan konsentrasi yang lebih encer atau tadi pelarut menuju ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semi permeable. Sehingga tinggi larutan antara posisi A sama B ini itu menjadi tidak sama. Yang B menjadi lebih tinggi. Yang ini isi larutan, yang ini osmosis, yang ini isi pelarut. Nah, kondisi ini tidak baik ya untuk proses di dalam tubuh kita. Nah, ini kan contohnya enzim pepsin ya, enzim pepsin dalam usus mamalia. Nah, ini nggak baik. Oleh karena itu harus ada namanya tekanan. Ada namanya tekanan. Nah, tekanan inilah yang disebut dengan tekanan osmosis untuk menghindari peristiwa osmosis. Jadi yang dikatakan oleh Roman tadi itu sangat tepat, ya.
Oke, baru kita tulis data apa saja yang diketahui. Ada data volume larutan. Volume larutan itu sama dengan 12,0 ml. Mengandung massa dari pepsin, kita tulis massa dari pepsin itu sama dengan 0,2 gram ya. 00-nya nggak usah deh. Tekanan osmotik ya lambangnya Pi itu 8,98 torr. Ya, pada suhu sama dengan 27 derajat Celcius. Oke, dari sini kalian harus kenal dengan rumusnya dari si tekanan osmotik. Kalau tekanan osmotik itu Pi sama dengan apa? CMRT, Bu. Iya, betul. CMRT gitu ya. Kalau dia untuk larutan non elektrolit, kita masih terus berbicara non elektrolit. Tapi M-nya di sini adalah M besar, ya molaritas dikalikan R dikalikan T. Dan ini kalian harus tahu konsentrasi-konsentrasinya. Ini molaritas. Molaritas itu sama aja dengan mol dibagi 1 liter, berarti mol per liter. Kemudian yang R itu satuannya atau angkanya ya langsung kan tetapan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. T-nya merupakan suhu. Suhunya harus dalam Kelvin. Nah, setelah ini baru kalian jawab ya. Pi sama dengan CMRT. Ya, letak pertanyaannya itu adalah massa molar. Massa molar itu bisa kita ambil dari sini mol. Karena mol itu sendiri adalah massa dibagi dengan massa molar. Ya kan? Berarti Pi-nya ini harus kita kondisikan. Pi itu satuannya harus ATM. Maka langkah pertama kita sebelum masuk ke sini, kita harus konversi semua satuan-satuan yang ada diketahui sesuai dengan standarnya. Berarti misal, volume larutan, kita mintanya liter, di situ masih mililiter. Berarti langsung aja volume larutannya berapa? 12 mili. Berarti kan 12 mili dikali per mili kali 1 liter gitu ya. 1000. Ya berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 3 liter untuk volume larutannya. Kemudian untuk Pi-nya. Pi-nya dalam torr. Harusnya Pi-nya dalam ATM. Berarti 8,98 torr dikalikan ATM dikalikan dibagi dengan torr. 1 torr berapa ATM? Sorry, 1 ATM berapa torr? 760. Berarti Pi-nya itu sama dengan berapa ATM? Tolong dihitung. 0,01. 0,0118. 0, coba saya lihat dulu saya ngitung nggak ya? Nggak ngitung saya. Nol koma berapa? 0,0118. 0,118 ATM. Oke, udah. Suhu yang perlu kita ubah juga ya. Suhu 27 berarti 27 derajat Celcius ditambah 273,15 Kelvin. Berarti berapa Kelvin nih? 300,15. Ya, 300,5. Aduh, ini udah di ujung koma 15 Kelvin. Oke. Ya udah, kalau sudah kita konversi tinggal langsung aja masuk. Berarti ini 0,118 ATM per, kita uraikan saja ini CM-nya. Massa dibagi, oh nggak apa-apa deh. Kita nggak usah diuraikan ya. Karena kan kita udah ubah volumenya. Berarti apa? Mol ya. Mol dibagi dengan volume larutan dikali R dikali T. Berarti 0,118 ATM. Molnya kita mau cari supaya dapat MR nanti. Gitu ya. Dibagi dengan volume larutannya tadi 12 kali 10 pangkat minus 3 liter. Dikali 0,082 liter TM per mol Kelvin. Kali 300,15 Kelvin. Ya, tolong dihitung berapa molnya ya.
Tadi yang bantu-bantu jawab selain Roman di sini, nanti deh di akhir ya saya tanyanya. Coba saya habis nggak ini satuannya? Liter habis, TM habis, Kelvin habis. Oke, tinggal mol. Berarti kan mol ini kali ini dibagi 0,082 dibagi lagi 300,15. Berapa? Oh, coba sih saya sambil panggil lah. Siapa ya? 32 mahasiswa sama saya 31 mahasiswa. Boyke ada? Boyke Dermawijaya? Ada, Bu. Iya. Erinda Yudianto Putra. Ada, Bu. Oke. Jafran Marwan. Hadir, Ibu. Oke. Ya, silakan dihitung ya. Kalian ini kalau saya tanya, ketika ini sambil nulis kan? Apa menyimak? Karena Nyimak, Bu. menulis sambil menyimak sambil menulis. Karena kalau kita sambil menulis itu long term memory. Jadi memorinya lebih panjang dibanding kita hanya menyimak gitu. Karena ketika menulis itu kita berpikir. Jadi sebenarnya kalau kimia dasar itu, apalagi sekarang sistemnya ada kelas tutorial, itu harusnya kalian bisa dapat nilai A. Karena nilai A itu diperoleh tidak harus benar semua. Tidak harus 100. Salah boleh, tapi salahnya nggak banyak. Ya, kalau nilai A itu 72, ambil amannya jangan 72. Bagaimana bisa mendapatkan nilai 75? Gitu. Ini kemarin kimia dasar 1 gimana ini TPB 10B nilainya? Gimana nilainya? Kurang bagus, Bu. Kurang bagus tuh dapat apa rata-rata? Hah? Cobalah kalian chat dulu lah sama ibu di ini di Google Meet ini, di chat dapat nilainya apa. Nggak usah malu lah satu sama lain sama teman-teman. Teman-teman lain juga pasti bisa lihat kan nilainya. Sebenarnya ibu juga bisa lihat, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu, supaya untuk gambaran kalian ini sebenarnya itu BC Alvito, B Gali, kurang bagus Bu, dapat C Claudio, BC, kemudian B, Roman B, Denis B, BC Dian. Oke, BC Ibu masih baca terus. BC, B, AB, Alfiandi, BC Jenny, AB, Alfiandi dan Amsalin Grace, C, oke, C, oke, C, B, Sepriono, kemudian C, BC, B, oke, ada lagi BC Aldo. Kalau dari kebanyakan ini, berarti sebenarnya kelas kalian ini sangat mampu. Karena persentase nilai D dan E itu juga cukup banyak. Tapi alhamdulillah kan di kelas ini nggak ada yang sampai itu. Tuh, ya kalau itu kan nggak lulus jadinya ya. Apalagi kalau E itu kan nggak lulus. Berarti sebenarnya kelas ini mampu. Hanya saja tadi yang rata-rata masih BC, itu masih belum ini mungkin usahanya. Coba tanya sama kawannya yang dapat nilai tadi AB ya, bukan berarti AB sudah baik ya. Yang paling baik adalah A. Gitu ya. Tanya sama kawannya
itu gimana cara belajarnya? Jadi gini, kalau kalian mengikuti 2 SKS sama saya ya tutorial ini kan sama aja dengan 2 SKS ya, 1 jam 40 menit. Itu sebenarnya kalau kalian perhatikan dengan fokus, kalian menghitung, kalian menulis, berpikir, itu udah 80% kalian itu. 20%-nya itu sisanya nanti ketika di ujian, kesiapan kalian gitu. Jadi pesan saya yaitu sungguh-sungguh supaya nanti nilai yang tadi BC minimal harus berubah ke B, ya kita buat target itu boleh melampaui jauh tapi kira-kira yang bisa dicapai gitu ya. Supaya usahanya itu selaras. Yang BC dapat B, yang AB dapat A, yang C nggak bisa dapat BC. Harus B karena nilai itu saya maunya A dan B gitu ya. A, AB atau B. Ya, oke? Sepakat? Sepakat, Oke, Bu. berapa ini hasil? Ya, berapa hasil maunya? 1,16 kali 10 pangkat minus 4, Bu. 1,16 kali 10 pangkat minus. Maaf. Cobalah saya yang hitung. Berapa ini? Berarti kan 0,118. Bu. Yang lain gitu nggak? Ini kalau Bu, saya dapatnya 5,7 kali 10 pangkat min 5. Itu mol. Ini kan sebenarnya sama aja dengan mol sama dengan 0,118 dikali 0,012 gitu kan dibagi 0,082 dikali 300,15. Berarti kalau saya pencet kalkulator 0,118 dikali 0,012 sama dengan dibagi 0,082 dibagi lagi 300,15. 5,7 kali 10 pangkat minus 5. Segitu saya temunya. Kalian berapa tadi? Bentar, Bu. Ya, Bu, saya tadi namanya segitu. Minus 5. Ini molnya. Nah, cari MR-nya. Berarti kan MR itu sama dengan apa? Gram per mol. Berarti masanya berapa? Tadi. Oh, ini ya masanya 0,2 gram ya. Berarti 0,2 gram dibagi 5,75 kali 10 pangkat minus 5 mol. Berapa MR-nya? Gram per mol satuannya. Coba dihitung. Ini ada yang saya carinya minus 6, 0,012. Betul kok. 79. Mohon maaf sebelumnya, Ya Bu. udah. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ya. Itu, Bu, yang V-nya, Bu, tekanan osmotiknya itu, Bu, bukan 0,118 atm, Bu, tapi 0,0118 atm, Bu. Itu kan dibagi 760 tor, Bu. Oke, ini 0,0118. Siapa tadi yang jawab ini? Yang ini suaranya? Alfiandi, Bu. Alfiandi, Bu. Alfiandi. Ini pasti ini nih, ngitung nih kalau seperti ini kan. Alfiandi berarti di sini ada tambahan 0, berarti di sini tambahan minus 6 ya. Berarti sini minus 6 ya. Ya kan? Iya, Bu. Iyalah. Coba tolong dihitung. Berapa MR-nya? Karena ditanya MR. Biar nggak gantung, langsung ada hasilnya. 3,48 kali 10 pangkat 4 ya. 3,48 kali 10 pangkat 4 ini ya. Oke, bisa dipahami nomor 17. Tekanan osmotik sebenarnya rumusnya sebenarnya angka-angkanya tinggal kita masukkan ke rumus. Cuma bagaimana kalian berpikir untuk mengubah satuannya ya dari setiap besaran dari setiap rumusnya. Oke, kalau bisa kita lanjut
ya ke nomor 18, masih ada waktu. Nah ini, pada 37 derajat Celcius larutan sukrosa gula ya, 0,30 molar, memiliki tekanan osmotik sekitar sama dengan darah. Oke, kalau tekanan kan dalam sistem osmotik itu ada namanya larutan isotonik, larutan hipertonik. Coba saya tanya, ini materinya kan sudah ya. Ada larutan isotonik, ada larutan hipertonik, ada itu siapa yang dibuka, di mute dulu, nanti kalau mau berpendapat bisa di unmute lagi ya, supaya suara saya nggak tabrak-tabrakan. Terus saya yang nge-mute siapa sih, Boyke ya. Nah, saya remove nanti loh. Dah. Oke, saya tanya, apa isotonik, hipertonik, dan hipotonik? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa? Alfiandi, Bu. Ya, silakan Alfiandi. Larutan isotonik merupakan larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama, Bu. Oke. Larutan hipertonis merupakan larutan yang memiliki titik didih, tekanan osmotik yang tinggi, Bu, sehingga apabila dimasukkan sel hidup, dia akan mengalami yang namanya apa, Bu? Krenasi, Bu. Sedangkan larutan hipotonik merupakan larutan yang memiliki tekanan osmotik yang rendah, sehingga ketika dimasukkan sel hidup tersebut akan pecah atau lisis, Bu. Oke. Itu yang hipotonik ya? Iya, Bu. Lisis, ya. Ya, seperti ini ya pendapatnya dari Alfiandi, sangat tepat. Nanti teman-teman yang lain bisa dibaca lagi bagaimana sistem isotonik, bagaimana sistem hipertonik, dan bagaimana sistem hipotonik. Ya, di kelas utama Ibu yakin sudah dijelaskan ya. Oke, kita lihat di sini kita punya data suhunya adalah 37 derajat Celcius pada konsentrasi ya, M besar itu 0,3 molar. Berapa tekanan osmotiknya? Pi, gitu kan? Ya udah, ini mah sederhana ya. Cm dikalikan R dikalikan T. Cm-nya adalah 0,3 molar, R-nya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Suhunya, ini kita ubah dulu. Berapa Kelvin ini? 37 derajat Celcius ditambah 273,15 Kelvin. Berarti sama dengan 300,15. 310. 310 dong ya. 310,15 Kelvin. Ya, Iya, 310,15 Kelvin. Ya udah, tolong dihitung ini P-nya berapa? 7,628. 7,629. 7,626, Bu. 7,626 ATM. Ya, ini kan molar, liter, mol per liter ini adalah satuannya untuk molar, gitu ya. Kelvin ini habis. Ya, sederhana ya kalau nomor 18. Oke, kita lanjut, masih ada waktu. Ini, larutan dibuat dengan melarutkan 31,2 gram kalium fosfat. Tahu kalium fosfat rumusnya? Kalium K, karena fosfat minus 3 berarti K3 ya. K3 PO4 ya. Kalium fosfat itu sebanyak 31,2 gram. Kemudian airnya itu ada 85 gram. Ini jelas, berarti yang ini adalah terlarut. Ya, air pasti memang digunakan sebagai pelarut. Gambar manakah yang menggambarkan larutan terbaik? Ini ada gambar. Jelas nggak gambarnya? Saya coba besarkan ya. Nih, ini gambarnya ada A, B, C. Nah, gambar yang paling terbaik dari A, B, C yang mana menurut kalian? Ini berarti yang bulat-bulat ini berarti gambarannya untuk KPO, K3, PO4. Nah, ini di dalam air, Yang mana menurut kalian? Gimana? Yang B, Bu.
Yang B alasannya. Siapa ini? Alfiandi ya suaranya? Riko. Oh, salah. Ciko. Siapa? Riko, Bu. Friko. Pakai F ya? RICKO. Oh, Riko. Oke, kenapa Riko pilih yang B? Karena banyak Benar mengandung ion. jawabannya. Karena banyak mengandung ion. Iya. Ini yang C juga ada ionnya, Riko. Kenapa ya? Mungkin yang B lebih banyak, Bu. Oh gitu. Kenapa harus lebih banyak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa? Karena itu kan, Bu, senyawanya itu kan, Bu, Iya, K3PO4. Sedangkan K3 betul. itu kalau dilarutkan dalam air kan, Bu, Ya, K3-nya itu kan, Bu, terurai menjadi ion K positif, Bu. Yaitu di situ ion K positifnya ada 3, Bu. Sedangkan ion PO4-nya oke. itu, Bu, terurai menjadi, sehingga yang paling di mana kan, Bu, ion PO4-nya itu kan, Bu, hanya 3 ya. Iya, Sedangkan ion K3PO4-nya itu kalau kita hitung, Bu, di larutan B dia ada 9, Bu. Jadi yang paling betul. tepat itu adalah B, Bu. Ya, betul sekali. Itu Alfiandi baru ya suara tadi ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih ya Alfiandi. Jawaban Riko sudah benar, tapi alasannya kurang tepat. Nah, dilengkapi sama Alfiandi ya. Jadi alasannya sangat tepat. K3PO4 di dalam air, ini kalau Ibu tuliskan reaksi kimianya adalah seperti ini. Ada 3 K positif. Nah, K positif itu kan yang gambarnya yang ini, yang kecil. Ditambah dengan PO4 3 negatif. Kalau mau pilih yang C, benar yang C sama B ini sama-sama mengion, tapi nggak sesuai nih. Yang C itu PO4-nya ada 3, yang K positifnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Harusnya kalau ada 3, dia harus ada kelipatannya. Kelipatan 3. Kenapa? Ini perbandingannya 3 banding 1. Harusnya dia harus ada 9. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah gambar B. Ya, berarti yang C kurang tepat. Yang A, apalagi kalau yang A ini nggak gini. Kalau seperti ini dia tidak terionisasi. Padahal K3PO4 itu adalah senyawa yang dapat terionisasi. Oke, kalau senyawa dapat terionisasi, maka kita sebut sebagai senyawa apa? Kalau senyawa yang di dalam air dia terionisasi. Elektrolit, Bu. Oke, betul sekali. Berarti K3PO4 ini termasuk senyawa elektrolit. Ya udah nih, terjawab yang A. Yang B, dengan asumsi perilaku ideal, berapa titik didih larutan pada 1 ATM? Ya udah ditanya TB pada 1 ATM. Yuk, bagaimana cara menjawabnya? Punya apa aja sih kalau di delta TB? Punya delta TB sama dengan TB-nya si larutan gitu kan. TB aja ya. Nggak apa-apa lah saya tulis. Janganlah biar ini ya konsisten. TB larutan tuh pokoknya TB aja gitu. TB dikurangi dengan TB0. Kemudian kalau ini dipengaruhi dengan konsentrasi delta TB, Cm kecil ya, molal dikalikan dengan Kb. Kalau untuk larutan elektrolit, ya ini untuk elektrolit, maka harus dikalikan dengan I. I itu adalah apa? I itu adalah faktor iya, faktor koreksi ya, yang disebut dengan faktor Van Hoff. Ya, di mana mencari faktor Van Hoff, I itu sama dengan apa? 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. Dengan keterangan N-nya adalah derajat ionisasi, kok derajat ion, N itu jumlah ion, ya jumlah ion, alfanya adalah derajat ionisasi. Ya, ketika dia suatu senyawa yang sifatnya adalah kuat, ya nanti ini sebenarnya udah dibahas belum asam kuat, basa kuat, udah ya, sekilas kan. Nah itu nilai I akan sama dengan N. Ya, kenapa? Karena derajat ionisasinya itu sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Ya, oke. Udah nih. Punya nggak data untuk mencari CM? Punya dong. Ya kan? Tinggal massa per CM itu kan mol per gram kan? Ya udah cari molnya K3PO4, kilogram ini gramnya si air kita ubah ke kilogram,
KB siapa? KB air. KB air itu berapa? KB air 0,52 ya. 0,52 derajat Celcius per molal. Ya. Udah dikalikan I. Saya tanya I-nya untuk si K3PO4 berapa? 1, Bu. Itu alfanya 1. Kalau alfanya 4 ya, Bu. 1, iya. Kalau alfanya 1 ini tadi jumlah I sama dengan N. Ya udah hitung N-nya. N itu dari jumlah ionnya. 3 ditambahkan 1. Berarti ada 4. I-nya dikalikan 4. Yuk, cari CM-nya dulu lah. CM berarti 31,2 gram. Dibagi ini berarti langsung jadiin kilo. 85 kali 10 pangkat minus 3 kilo ya. 85 kali 10 pangkat minus 3. Oh, cari mol dulu. Ini molnya berapa? Oh, sebentar, bukan itu. Molnya berarti 31,2 gram. Dibagi MrK3PO4 ya berapa? MrK3PO4. Tolong dihitung. 212,27, Bu. Sebentar, Alfiandi. Sebentar. Nggak usah pakai 200 berapa. Sebutkan aja 2, 3 gitu. Berapa? 212,27. 0,27 gram per mol. Nah, lebih baik seperti ini ya. Karena kita lagi inilah supaya cepat. Berarti di sini 212,27 gram per mol. Oke, berapa nih hasilnya, molnya? Ayo. Hitung kan berapa? 0,14, Bu. 0,10. Siapa? 0,14. 0,146. Oke. Ya, terima kasih 0,146 mol. Berarti di sini 0,146 mol per ini liter. Ya udah, berarti ini CM-nya berapa? Tolong dihitung ya. Satu 1,71 bukan, Bu? 1,71 mol per molal gitu ya. Ibu ngitung nggak ya? Coba Ibu lihat. Iya, Ibu 1,73. Oke, ya betul. Kemudian masuk ke delta TB-nya ya. Delta TB berarti 1,71 molal dikalikan KB-nya berapa tadi? 0,52 ya Ibu, 0,152 ya. 0,512 derajat Celcius per molal dikalikan I-nya tadi sepakat ada 4. Coba dihitung molalnya habis. Tinggal derajat Celcius. Delta TB-nya 3,572. ya, putus-putus 3,572. 572. Oke, berarti T ini TB ya. TB larutan delta TB gitu kan ditambah TB pelarut TB0 sama dengan 3,572 ditambah 100 derajat Celcius ya. Berapa nih berarti hasilnya? 103,57. 103 gitu ya. 103,57 derajat Celcius. Oke, selesai. Bisa dipahami. Bisa ya? Nanti punya konsep ini. Konsep-konsep ini kan kalau molal-molal yang kemarin-kemarin kan kita udah belajar. Cari molal itu adalah mol per kilogram pelarut gitu ya. Atau kalau ini liter pelarut. Ada pertanyaan tuh nomor 19? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lihat terakhir nomor 20 ini soalnya sama aja ya.
seperti nomor 19, silakan dicoba. Saya coba nanti kalau masih ada waktu setelah presensi kita coba. Saya coba presensi dulu. Salah. Yuk, ada siapa aja? Albert ada. Albert Sebastian Pohan. Oh, tidak ada ya? Ini memang nggak ada dari kemarin juga. Gali. Hadir, Bu. Iya, Gali tadi mengikuti perkuliahan. Mencatat nggak Gali? Kenapa, Bu? Nyatet nggak? Tadi Saya kuliahnya sampai. screenshot, Bu. Wah, beda lo Gali. Kalau screenshot itu nanti Gali kapan mau ngeliatnya lagi kamu? Ya, maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Karena kan cara belajar orang beda-beda. Cuma itu saran aja sih, saran dari Ibu. Karena kayak hampir 2 jam gitu ya, 1 jam 40 menit. Itu kayaknya dimanfaatkan untuk nulis, sambil nulis lebih inilah ya. Claudio tadi ada ya? Hadir, Bu. Ya, Jafran ada ya tadi. Aldo, Hadir, Bu. Amirul, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. hadir. Sepriono, Hadir, Bu. Oke. Sebentar ya. Rifai, Syahputra, Hadir, Bu. ya, Deborah, Hadir, Bu. Sister Hutasoid, Hadir, Bu. Aditya. Oh, ini Adit ya. Jawab tadi ya. Bu. Aditya Novriantoni. Akbar Widian Coko, Hadir, Bu. Alfiandi. Oh, ini Alfiandi Pedro Situmorang ya. Hadir, Bu. Ya, Amira Iya, Bu. Fadila. Ini yang perempuan nggak terdengar loh suaranya tadi. Mengikuti perkuliahan nggak? Amira? Tadi Deborah sekali jawab. Amira, halo? Nggak ada, Bu, dari tadi. Oh, Amira nggak ada ya? Apa dia izin nggak ya sama ibu ya? Nggak, belum lihat WA, ya udah. Kalau ada yang izin misalnya hari ini izin, terus nggak baca WA, konfirmasinya di minggu depannya aja lagi ya. Nindya, hadir? Hadir, Ibu. Aupa. Tadi Amsalin kelewat. Amsalin ada? Hadir, Bu. Oh ya udah. Jenny hadir ya? Oh ini di atasnya masih terlewat. Aupa tadi hadir. Aupa nggak ada ya? Udah 0 ini jumlah hadirnya. Boyke ada ya tadi? Denis, Hadir. Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Priscilia, hadir ya? Immanuel, Bu. Mohon maaf, Bu. ya siapa yang mohon maaf tadi? Ya udah, Irma Yuni, Irma tadi jawab ya, hadir ya? Kemarin saya juga hadir, Bu. Yang siapa kamu? Aupa. Yang siapa? Halo? Bukan Siapa? itu Oh, Aupa. permintaan ini. Halo? Iya, ya. Tadi Bu. Kemarin Alfa, kamu Bu. hadir. Ya. Iya, kemarin kamu saya buat alfa karena nggak ada. Terus apa nih kata kamu tadi? Iya, Bu. Duh, putus-putus. Keren kan Bu sinyalnya. Oh, apa kemarin Bu Vina kenapa? Kemarin juga putus-putus, Bu. Keluar masuk terus. Terus aku chat pribadi tanya minggu ini. Oke, sip. Sekalian absennya. Ya. Oke, kita Terima lanjut. kasih, Bu. Ya, Cut nggak ada ya, Cut ya. Dian, Hadir, Bu. hadir Dian. Hadir, Bu. Anteng, Pujianti. Anteng Hadir, ya? Bu.
Anteng, Bu. Iya, Anteng. Nah, Noval tadi itu yang jawab Noval yang mana ya? Ada 2 kayaknya Noval. Ini Noval juga, Noval Abi Sofian. Saya, Bu. Oke. Alvito hadir ya yang jawab-jawab tadi ya. Riko tadi juga jawab. Erinda. Hadir, Bu. Minggu pertama Alfa, Bu. Alvito, Bu. Iya. Kamu dipanggil nggak ada? Saya hadir, Bu. Oh, hadir ya? Bu. Mungkin saya udah Oke. duluan Iya. kali Oke. waktu absen. Erinda? Hadir, Bu. Kemarin memang nggak hadir kan? Enggak. Ya. Maaf Bu, saya udah di absen. Ini sial putus-putus. Dani nggak ada ya. Roman hadir ya tadi. Oke, udah ya. Ya, sudah ya, sudah saya panggil semua ya. 30 hari ini yang masuk lebih banyak dibandingkan kemarin. Ya, itu saja mungkinnya sudah 10.41, berarti tugas kalian mengerjakan soal nomor 20. Ya, tugasnya bukan dikumpulkan tapi dipahami gitu ya. Dipahami, nanti ada yang nggak jelas, ada yang mau ditanyakan, kita bahas dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Itu saja teman-teman, mungkin nanti dibaca juga ya soal-soal terkait asam basa karena belum kita bahas, waktunya nggak cukup. Kalian itu harus banyak belajar sendiri lagi di rumah. Karena kalau mengandalkan di kuliah saja, nggak cukup ya. Oke, mudah-mudahan nanti ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal ujian, kuis, dan lain sebagainya. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Izin pamit, Bu.